Selamat siang, perkenalkan nama saya Sebastian Saint John dengan N333230085 praktikan praktikum PPN. Di sini kali ini saya akan membuat video untuk tugas mingguan. Dan untuk yang nomor 2 itu soalnya PT Parmindo Berkah memproduksi tablet suplemen vitamin C dengan dosis tinggi untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Dalam upaya menjaga kualitas dan keamanan produk, kandungan vitamin C aktif dalam setiap tablet yang diproduksi harus dipantau secara ketat untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai standar Good Manufacturing Practice atau disebut GMP dan berada dalam kontrol statistik yang baik. Departemen Quality Control atau QC melakukan inspeksi rutin dengan mengambil sampel dari 15 batch produksi berbeda selama periode produksi 1 minggu. Dari setiap batch produksi diambil 8 sampel tablet secara random sampling, kemudian dianalisis kandungan vitamin C menggunakan metode high performance liquid chromatography dengan presisi tinggi. Hasil pengukuran kandungan vitamin C untuk setiap sampel telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Nah, untuk yang soal yang A itu, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses antara lain dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan tabel data di atas. Dan yang B itu, menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali, apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Untuk menjawab soal nomor 2 ini kita menggunakan dua software yaitu software RStudio dan Minitab. Nah, di sini untuk software RStudio pertama-tama tuh kita di sini buka file, kemudian new project, terus pilih existing directory dan pilih folder yang ada isi file Excel-nya. Jadi yang pertama-tama tuh kita menginstal package dengan sintaks sebagai berikut: install.package, read XL, mengimport dan membaca file Excel. Kemudian install.package, UCC dan membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Jika udah diinstal package-nya, kita di sini langsung aja aktifkan package-nya. Dengan sincak library read Excel dan library QCC. Nah, ntar akan muncul seperti ini. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini, pertama-tama kita di sini harus menginput data dulu, data dari file Excel kita. Dan sintaks itu soal 2 read Excel SX, nama file kita, dan sheet 2 karena soal 2 itu berada di sheet 2. Untuk yang pertama itu kita di sini menghilangkan kolom 1 dari data data soal 2. Dengan sintaks data 2 soal 2 sebelum baris, sesudah kolom, dan print data 2 untuk menambahkan data. Jika sintaks ini sudah di-run, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi kolom itu udah otomatis langsung hapus. Nah, di sini kita membuat peta kendali R. Itu dengan sintaks peta R, posisi data 2 membuat peta kendali dari data 2 type R, jenis peta kendali yang dibuat, title, peta kendali R, pengukuran kandungan vitamin C, dan XLab, subgroup, label, sumbu X pada chart tanggal produksi, YLab, range, label, sumbu Y pada chart, add.stat, true, false, tidak ada keterangan hasil chart. Nah, jika sudah menulis sintaks ini, bisa langsung di-run dan akan muncul tabel seperti ini. Jadi judulnya, peta kendali R, pengukuran kandungan vitamin C. Kemudian di sini kita bakal melihat ringkasan dari peta kendali R ini. Sintaks sebagai berikut, melihat ringkasan dari hasil peta kendali R, semari peta. Langsung saja kita run. Nah, nanti akan muncul yaitu LCL itu 0,4484398 dan UCL itu 11,41823. Kemudian di sini kita melihat data yang keluar dari batas kendali peta air violation. Nah, jadi di sini ada beyond limitsnya 11. Nah, beyond limit sendiri itu eh, sampel ke 11 itu berada di luar batas nih. Kita bisa lihat sendiri di sampel ke 11 ini udah melewati batasnya.
Dan untuk validating strength numeriknya 0 ini, jadi tidak ada sampel yang tidak ada sampel yang tidak melanggar aturannya. Jadi semuanya masih terkendali. Di sini kita akan menghapus data yang keluar dari batas, itu data 11 tadi untuk pemutaran. Kemudian di sini kita membuat peta kendali R perbaikannya. Nah, ini data ke-11 sudah nggak ada. Kemudian di sini kita melihat peningkatan tentang kendali R perbaikan. Dapatkan UCL itu 0,40489114 dan UCL itu 10,309399. Langsung kita membuat peta dari X bar-nya. Berikut peta kendali X bar-nya. Kemudian kita melihat ringkasannya. Dapatkan LCL itu 496,6617 dan UCL itu 501,1546. Setelah itu kita akan menggunakan software Minitab. Nah, kemudian untuk software Minitab itu dapatkan hasilnya dari peta X bar dan peta kendali R itu sama seperti yang di software R Studio. Yang dimana untuk peta kendali X bar sendiri itu dari seluruh titik pengukuran rata-rata sampel itu masih berada dalam batas kendali yaitu dengan UCL besar 501,298 dan LCL itu sebesar 496,321 dan untuk center line-nya itu di sini 498,810. Jadi dapat disimpulkan untuk rata-rata proses produksi itu masih terkendali secara statistik. Dan untuk yang peta kendali R-nya itu dari semua titik masih di dalam batas kendali juga dan UCL itu didapatkan itu 11,42 dan LCL itu sebesar 0,45. Center lainnya itu 5,93. Nah, cuma ada satu titik di sampel ke-11 masih di luar batas kendali. Di sini menunjukkan masih ada variasi yang tidak wajar atau eh, masih di luar batas kendali. Jadi bisa disimpulkan bahwa proses produksi tablet vitamin C secara umum itu sudah terkendali. Namun untuk di sampel ke-11 masih perlu dilakukan perbaikan. Untuk nomor 4 yaitu PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi, kualitas menggunakan pendekatan tas, tas statistical quality control, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sol, finishing permukaan, dan kerataan bentuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk sepatu yang sering terjadi, Departemen QC melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau bisa disebut diagram kepanikan atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan 6 faktor utama, 6M, yaitu man, machine, method, material, measurement, dan environment. Hasil investigasi penyebab utama masalah cacat produk sepatu telah dirangkum dalam tabel berikut. Nah, untuk soal nomor 4 sama aja. Pertama-tama kita harus menginput data Excel terlebih dahulu. Kemudian di sini kita menggunakan sintaks membuat fishbone diagram dengan sintaks cause and effect, cause, list, man, C, soal 4, pertama ada man, machine, method, material, measurement, dan environment. Kemudian efek ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Kalau sudah langsung saja kita run.
Berikut hasil dari kesan efek diagramnya mungkin kurang jelas, nanti kita bisa lihat di Minitab. Nah, untuk eh, kesan efek diagramnya itu diagram permasalahan ketidaksesuaian komposisi bumbu instan. Yang di mana di sini dibagi menjadi enam, yaitu measurement atau pengukuran. Di situ ada fluktuasi suhu ruang produksi dan kelembapan udara berlebihan. Di mana kondisi lingkungan yang tidak stabil juga itu dapat mempengaruhi kualitas pengukuran dan hasil komposisi bumbunya. Yang kedua itu ada material atau bisa kita sebut juga bahan. Di situ ada waktu pencampuran tidak standar dan urutan penambahan bahan tidak konsisten. Yang di mana kualitas dan konsisten bahan yang tidak terjaga itu bisa menyebabkan perbedaan komposisi antar bumbu. Kemudian ada eh, personel atau bisa kita sebut man. Di sini ada human error, komunikasi antar tim tidak efektif. Di sini faktor manusia dapat menyebabkan kesalahan pencampuran antara pengendalian proses dalam menentukan komposisi-komposisi bumbu. Kemudian di sini ada environment atau lingkungan, ada pengukuran bahan baku tidak sesuai, dan frekuensi kalibrasi tidak teratur. Jadi lingkungan kerja yang tidak terkontrol bisa berdampak pada keakuratan hasil. Kemudian ada metode atau metode, di sini ada prosedur kerja yang tidak standar atau tidak konsisten. Ini juga bisa mempengaruhi terhadap hasil akhirnya. Dan yang keenam itu ada mesin, di mana ada sensor suhu tidak responsif, sistem kontrol otomatis bermasalah, dan mesin pencampur tidak terkalibrasi. Kinerja mesin juga sangat berpengaruh dalam percampuran bumbu. Jadi kesimpulannya itu dari diagram Fishbone itu bisa menjelaskan bahwa ketidakstabilan komposisi bumbu instan itu dapat disebabkan dari berbagai faktor dari sisi manusia, mesin, metode, bahan, lingkungan maupun dari sistem pengukuran. Jadi untuk memperbaiki kualitas perusahaan sendiri itu harus bisa meneliti atau memperbaiki faktor-faktor dari enam faktor tersebut dan menentukan penyebab utamanya. Mungkin itu saja. Terima kasih.